Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Tinggi di langit, angin menderu. Mati, Lord Skycrane berteriak, menggunakan kekuatan yang tersisa untuk berubah menjadi cahaya putih, menabrak Gu Yue generasi pertama. Kamu terlalu naif untuk berpikir untuk membunuhku. Blood White membuka mulutnya, taringnya terbuka, saat dia menyerang ke depan. Bam! Ledakan besar terjadi, dampaknya mendorong keduanya menjauh dari jarak yang jauh. Keduanya terluka. Selama gunung itu tetap ada, air terus mengalir. Adik laki-laki, ingat dendam hari ini, aku akan membalasnya suatu hari nanti. Generasi pertama Gu Yue tertawa keras, mengaktifkan sayap kelelawarnya, mencoba terbang menjauh. Tiba-tiba bayangan besar muncul di langit. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Raja Bangau terbang paruh besi yang terluka parah itu. Belum mati, sialan. Ekspresi Gu Yue generasi pertama berubah. Dicegat oleh Raja Bangau terbang paruh besi, Lord Skycrane menyusul dan melepaskan serangan penjepit. Akhirnya, mayat Raja Bangau terbang jatuh ke tanah, sementara darah hancur total. Lord Skycrane meraih kepala Gu Yue generasi pertama, melayang di udara. Setelah tatapannya tersebar untuk sementara waktu, dia akhirnya mendapatkan kembali konsentrasinya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa 3 kali, lalu mulai menangis. Setelah melampiaskan emosinya, dia terbang menuju Gunung King Mao, tetapi ditekan oleh ledakan diri Bai Ningbing, memaksanya untuk menggunakan giok pemakaman kehidupan Gu. Setelah dia keluar dari es, dia dengan panik mencari-cari, tetapi hanya menemukan Fang Zeng yang sedang menghembuskan nafas sekarat dari bawah es. Gambar di dinding, menunjukkan pemandangan ini dengan jujur. Apa yang terjadi selanjutnya akan dilewati, itu adalah pemandangan di sepanjang jalan yang dilalui Lord Skycrane. Sekte Bangau Abadi adalah salah satu sekte tertua di benua tengah. Dalam praktiknya, ketika seseorang di sekte pergi untuk misi darurat, mereka akan membawa cacing Gu yang akan merekam prosesnya. Terlepas dari apakah misi berhasil, Master Gu akan kembali ke gunung dan melaporkan hasilnya, dan sekte akan mengevaluasi penilaian berdasarkan peristiwa yang direkam. Lord Skycrane, meskipun seorang tetua sekte, juga tidak dibebaskan dari aturan ini. Namun, dia terlalu senior dalam otoritas dan hampir tidak ada Gu Master yang memiliki kualifikasi untuk menilainya di sekte, bahkan pemimpin sekte Bangau Abadi saat ini tidak bisa. Tetapi pada titik ini, orang tua yang duduk di depan Lord Skycrane bukanlah orang biasa. Penatua tertinggi He Feng Yang, Master Gu peringkat 6, berjudul Winged Crane Flying Immortal. Dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam, duduk di atas kasur dengan lengan lebar. Wajahnya tampak seperti anak muda, halus seperti batu giok. Alisnya hijau dan panjang, memanjang ke pinggangnya. Matanya yang gelap menakutkan menatap pemandangan di dinding, dan kemudian perlahan mengalihkan pandangannya. Lord Skycrane berdiri di sampingnya dengan sopan, bahkan tidak berani bernapas keras. Sejujurnya, Lord Skycrane telah tertidur selama hampir 1000 tahun, dan Crane Abadi masih juniornya. Namun, senioritas tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh kekuatan. Lord Skycrane berada di peringkat 5, dan meskipun dia hanya berjarak 1 peringkat dari He Feng Yang, jarak ini seperti seluruh dunia terpisah, perbedaan antara langit dan bumi. Peringkat 5 adalah manusia, peringkat 6 adalah abadi. Tuan Bangau Langit, He Feng Yang berbicara perlahan, suaranya menenangkan seperti air. Sungai yang tenang. Saya di sini. Lord Skycrane dengan cepat menjawab. Meskipun kamu membunuh pengkhianat sekte kami kali ini, kamu tidak berhasil mengambil tengkorak darah Gu. Sebaliknya, kamu ditekan dan dipermainkan oleh 2 junior. Di dalam ruangan, suara He Feng Yang bergema. Kepala Lord Skycrane digantung lebih rendah, menunjukkan tanda-tanda malu. Namun, salah satunya adalah fisik jiwa es gelap utara, tidak mengherankan kamu ditekan. Yang beruntung adalah Anda mencoba membuat amandemen nanti. Izinkan saya bertanya kepada Anda, pemuda yang Anda bawa kembali, apakah dia benar-benar kembaran dari pemuda dalam video? He Feng Yang bertanya. Saya sudah menyelidiki, memang begitu. Yang lolos adalah kakak laki-lakinya Fang Yuan, yang ditangkap adalah adik laki-laki Fang Zeng. Yang lebih aneh adalah,
keduanya tidak berhubungan baik. Ketika saya menunjukkan kepadanya video saudaranya membantai anggota klan mereka, dia sangat membenci saudaranya sehingga dia akan membunuhnya di tempat. Lord Skycrane tertawa menakutkan. He Feng yang mengangguk, sepertinya kamu punya rencana, tapi apakah kamu punya cukup waktu? Ekspresi Lord Skycrane berubah, wajahnya berubah serius, tetua tertinggi benar. Umur saya sudah mencapai batasnya, saya akan mati, dengan hanya beberapa hari tersisa untuk hidup. Bahkan Gu Giok penguburan kehidupan tidak dapat mengubah nasibku. Situasinya hanya dapat diselesaikan dengan menemukan umur Gu, untuk memecahkan akar masalah. Tapi umur Gu sulit ditemukan, ada beberapa di Sekte Bangau Abadi, tetapi itu bukan untuknya. Mereka dipegang di tangan pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi. Jadi, saya telah menyerahkan tabungan seumur hidup saya dan cacing Gu sebelumnya, untuk ditukar dengan kutu yang mengerami roh. Saya telah membawa Fang Zheng ke sekte kami, dan menjadikannya murid saya. Setelah itu aku akan mengajarinya, dan memurnikan cacing Bloodkin. Aku kemudian akan menghasutnya untuk membunuh saudaranya, dan mengambil tengkorak darah Gu untuk sekte Bangau Abadi kita. Kata Lord Skycrane. He Feng yang mengangkat alisnya, sepertinya kamu yakin dengan rencanamu. Tapi, apakah Fang Zheng itu benar-benar dimanipulasi olehmu? Meskipun dia memiliki bakat yang bagus, bagaimanapun juga dia adalah seorang anak-anak. Setelah saya mati, dan menyimpan jiwa saya dalam kutu inkubasi roh, saya akan menemaninya tumbuh, dan menasihatinya dalam kultivasi. Jalan sudah diaspal untuknya, yang harus dia lakukan hanyalah berjalan. Mengatakan demikian, Lord Skycrane berlutut di tanah, memohon, tolong beri aku kesempatan lain untuk tetua tertinggi. He Feng yang serius, sebelum berkata, tidak apa-apa, ini mungkin upaya terakhirmu. Terima kasih Penatua, terima kasih Penatua. Lord Skycrane sangat gembira. Pergilah, aku menunggu kabar baikmu. Dalam 20 tahun, saya akan mencapai kesuksesan. Lord Skycrane bersemangat dan nadanya bergetar, saat dia berjalan keluar. Perbatasan selatan, Gunung Wancheng, kota Klantai. Dinding batu hitam tebal yang tinggi, memanjang ribuan li. Kota Klantai dibangun di bagian atas gunung, banyak rumah batu, menara baja, berbaris dan meluas ke puncak gunung. Sinar matahari menyinari orang-orang yang bergerak di kota, kereta, kuda, dan kerumunan, memamerkan pemandangan kemakmuran. Paviliun pemimpin klan terletak di puncak gunung, dipertahankan dengan ketat, dan memiliki sedikit orang yang bergerak. Kelompok patroli bergiliran dan Gu Master semuanya waspada, tanpa sedikit pun kelonggaran. Di atas paviliun pemimpin klan, dua orang berdiri. Seorang pria parubaya dengan wajah dingin seperti baja, dengan sedikit kehangatan di matanya. Di sampingnya ada seorang gadis muda, memiliki tatapan sedih namun tegas. Itu adalah Tai Ruonan. Kamu baru kembali. Beberapa hari kan, ini adalah ke-19 kalinya kamu bertanya padaku. Aku sangat kesal dengan kematian ayahmu. Kamu kehilangan ibumu lebih awal, dan sekarang ayahmu juga, tapi kamu harus ingat, kamu memilikiku, pamanmu. Kamu adalah keponakanku, aku tidak akan membahayakanmu. Pemimpin Klantai menghela nafas. Mata Tai Ruonan bersinar, menatap lurus ke arah pemimpin Klantai, paman tahukah kamu? Meskipun ayah meninggal, saya merasa bahagia untuknya di tengah kesedihan saya. Ayah telah menghabiskan hidupnya menghilangkan kejahatan, menghukum kejahatan. Dia melakukannya, bahkan dengan luka-luknya dia tidak mundur. Dia berjalan di jalannya dan menyelesaikannya dengan tekad. Dan sekarang, inilah saatnya bagi saya untuk melakukan hal yang sama. Pemimpin Klantai tercengang. Saat ini, dia bisa melihat bayangan Tai Sieleng di Tai Ruonan. Sangat mirip, mata ini, tatapan ini. Dalam ingatannya, dia sepertinya telah kembali ke masa mudanya, dengan Tai Sieleng di sisinya, menatap menara penindasan iblis di puncak gunung, berkata dengan tekad, saya akan menjatuhkan semua kejahatan di dunia ini, dan mengisi dunia dengan keadilan dan cinta. Mengunci semua Master Gu Iblis di menara penindasan iblis, bahkan jika saya harus mengisinya. Sumpah saat itu, masih bergema di telinganya. Tapi temannya sudah tidak ada lagi. Melihat kedua gambar itu tumpang tindih, pemimpin Klantai menggelengkan kepalanya, menghilangkan ingatan, dia memandang Tai Ruonan yang bersikeras dengan tatapan kagumi, penuh kasih, khawatir, dan menyemangati, jalan yang kamu pilih bukanlah jalan yang mudah.
TRN tidak menjawab, tetapi melihat ke puncak gunung. Di area puncak gunung Wan Cheng, ada menara baja yang megah. Auranya luar biasa, seperti memegang langit, menginjak pegunungan. Awan putih mengelilinginya seperti kabut, menyebabkan orang lain melihatnya dalam gambar berkabut, menambahkan sedikit misteri ke menara. Menara ini tidak hanya terkenal di perbatasan selatan, tetapi juga terkenal di seluruh dunia, bahkan di benua tengah banyak orang mengetahuinya. Menara Penindasan Iblis. Menara itu sendiri tingginya lebih dari 300 meter, dengan hampir 100 lantai. Itu dirancang untuk menjadi pedesaan, dan kuno, dipenuhi dengan kebenaran. Sejak dibangun, ratusan, ribuan, dan bahkan 10.000 Master Gu Iblis telah dipenjara oleh klan Tai. Bahkan pemimpin klan Tai pun tidak yakin. Itu adalah simbol kebenaran, kebanggaan Tai Gu Masters. Ini juga merupakan tempat peristirahatan bagi banyak pembudidaya iblis, meninggalkan kesedihan, penyesalan, kemarahan, dan penyesalan mereka. Master Gu Iblis pucat ketika membicarakannya, dan Master Gu yang benar menari dengan bangga ketika membicarakannya. Tai Ruonan membuka mulutnya, nadanya ditentukan, seperti dia sedang berbicara dengan pemimpin klan Tai, dan juga dirinya sendiri. Puncak gunung Wan Cheng memiliki menara penindasan iblis. Hatiku juga memiliki menara penindasan iblis. Jalan ini, ayah tidak bisa selesai berjalan di atasnya, aku akan menjalaninya untuknya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Chuihua merasakan kepalanya berputar, merasa mual dan terkadang ingin muntah. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk dimuntahkan, dan tubuhnya terasa lemah, karena rasa lesu menghantamnya. Rencananya untuk bertahan selama 3 hari, tetapi sehari telah berlalu dan dia tahu dia terlalu optimis. Bahaya yang ditimbulkan racun ular piton membuatnya memburuk. Dia tahu dia dipaksa ke jalan buntu, dia perlu menemukan cacinggu penyembuhan sesegera mungkin. Ya Tuhan, jika bukan karena kedua bajingan itu, aku mungkin sudah menangkap Gu liar dan menyembuhkan racunku. Dia merasa tidak nyaman, setelah diracuni, dia telah mencoba menemukan Gu penyembuhan, tetapi di tengah hutan besar, penuh bahaya, dia tidak memiliki metode penangkapan dan tidak membuat kemajuan apapun. Bai Ningbing mengangkat belatinya, memotong ke arah telinga kanannya. Tahan. Fang Yuan mengulurkan lengannya, meraih anggota tubuh Bai Ningbing. Pisau tajam itu hanya berjarak 1 mm dari telinga kanannya. Untuk menggunakan rumput telinga pendengaran tanah, seseorang perlu memotong telinga kanannya dan menggantinya. Itu hanya telinga, tidak banyak, terutama dibandingkan dengan hadiahnya. Bai Ningbing tidak merasa ragu-ragu. Pembudidaya iblis, bersifat kejam kepada orang lain, dan bahkan lebih kepada diri mereka sendiri. Hanya orang seperti yang bisa menyerahkan apa yang dibutuhkan dan bisa memiliki prestasi yang besar. Tidak perlu melakukannya, dia keluar. Kata Fang Yuan, mulai bergerak. Dia menggunakan bumi mendengar rumput telinga, mengikuti Chen Chuihua dari jauh. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara pertempuran. Keduanya bergerak dekat dengan semak-semak lebat, mengikuti di belakang secara diam-diam, hanya untuk melihat Gu Master wanita iblis ini bertarung dengan babi hutan berkepala kembar. Setelah menonton sebentar, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Situasi Chen Chuihua sangat buruk, kekuatan tempurnya lebih rendah dari biasa dengan selisih yang besar. Babi hutan berkepala kembar ini adalah Raja 100 binatang, memiliki Gu defensif. Ini adalah pertempuran gesekan, kita bisa memanfaatkannya. Dia benar-benar mengubur kentang guntur hangus Gu. Agak aneh, Gu Master ini bertarung begitu lama, mengapa esensi purbanya tidak habis? Sepertinya dia memiliki beberapa dukungan Gu seperti teratai harta karun esensi surgawi, atau gelembung ikan Gudel. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melihat bahwa waktunya tepat, dan memanggil timbangan siluman Gu, menyerahkannya kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengerti dan mengangguk setuju, menyembunyikan tubuhnya dan mendekat secara diam-diam. Bam! Ledakan lain terjadi, babi hutan berkepala kembar menginjak Gu kentang guntur hangus lainnya. Kali ini, itu jatuh untuk selamanya, tidak pernah bangun lagi. Ia tergeletak di tanah, terus berjuang saat perutnya ditiup terbuka. Uusnya mulai mengalir keluar saat darahnya mengalir keluar. Babi hutan sialan ini, kulit yang tebal. Hanya setelah begitu banyak ledakan, ia mati. Chen Chuihua bernapas kasar, mengarah ke pohon, melihat kegelapan di depannya.
Pertempuran ini menguras energi terakhirnya yang tersisa, karena kelelahan yang sangat menghantamnya. Ketakutan di hatinya menopangnya, mencegahnya pingsan seketika. Tidak, aku harus bergegas kembali ke gua, jika aku pingsan di alam liar, itu akan terlalu berbahaya. Dia hendak bergerak, ketika dia merasakan angin di telinganya. Aneh, bagaimana bisa ada angin? Ini adalah pertanyaan terakhir dalam hidupnya. Bai Ningbing dengan sabar mendekat, dan menyambar seperti kilat. Dia menggunakan kematian babi hutan, untuk menyebabkan Gu Master wanita iblis lengah, lalu membunuhnya dalam satu serangan. Otak Chen Cui Hua dihancurkan oleh kelabang emas gergaji mesin, saat tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Kami berhasil. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berjalan cepat. Bai Ningbing sudah berjongkok, pikirannya memasuki lubang Chen Cui Hua, sedikit kecewa, hanya ada 3 gu di bukaan. Cacing gu yang disempurnakan oleh Gu Master sedikit kaku, tidak jenaka seperti cacing gu liar. Master Gu wanita iblis sudah mati. Bukaannya mulai menjadi gelap, karena ketiga cacing gu tetap di dalam. Tapi ini tidak masalah bagi Fang Yuan. Menjarah gu, dia mau, dengan mudah mengambil ketiga gu ini. Mereka adalah, 1 kantong beras rumput gu, 1 duri besi gu, dan induk kacang guntur hangus gu. Ini tidak semuanya. Fang Yuan mencari-cari, dan menemukan gu kaki berbulu di gu Master wanita iblis, gu rumput yang melompat. Terakhir dia menemukan kutu buku di otaknya yang hancur. Sayangnya, kutu buku ini sudah terbunuh oleh serangan Bai Ningbing sebelumnya. Kutu buku ini harus menjadi item warisan, informasi di dalamnya membantunya mempelajari banyak hal tentang Gu Masters, itu harus memiliki beberapa resep rahasia, Del. Fang Yuan berkata dengan kasihan. Jangankan kutu buku, tidak ada gu penyembuhan di Gu Master Iblis ini. Bai Ningbing sangat kecewa. Fang Yuan serius, tidak berbicara. Dia berharap dia belum memiliki gu penyembuhan, karena dia diracuni dan jika dia memiliki gu penyembuhan, bahkan jika itu tidak bisa menghilangkan racunnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang buruk. Yang dia rasakan aneh adalah, dalam pertempuran sebelumnya, penampilan Gu Master Iblis ini aneh. Terutama dalam hal esensi purba, kecepatan pemulihannya melampaui kelas A, setara dengan 10 fisik ekstrim. Tapi dia bukan 10 fisik ekstrim, hanya memiliki bakat kelas A, dan di antara cacing Gu ini, tidak ada yang bisa membantu memulihkan esensi purba. Jadi beginilah cara payudara diikat. Pada saat ini, Bai Ningbing membuka bungkus payudara Gu Aster wanita iblis. Tatapan Fang Yuan terpaku pada tato segitiga perak di payudara mayat. Jam tangan ketiga Gu. Fang Yuan terkejut. Tonton ketiga 1 Gu, apa itu? Bai Ningbing mengangkat alisnya. Gu ini peringkat 5, mampu mempercepat waktu 3 kali lipat. Itu hilang setelah 1 kali digunakan, tipe pengeluaran Gu. Setelah digunakan pada Gu Master, itu akan membentuk tato segitiga perak di dada mereka. Segera setelah itu, Fang Yuan menjelaskan secara rinci. Jam tangan ketiga Gu, ketika digunakan pada Gu Master, menyebabkan waktu mereka mengalir 3 kali lebih cepat. Sungai waktu, mengalir dengan kecepatannya, diukur dengan kecepatan tunggal. Bagi orang normal, sehari adalah sehari. Tetapi bagi pengguna jam tangan ketiga Gu, 1 hari mirip dengan 3 hari yang dipadatkan menjadi 1. Chen Cui Hua yang memiliki jam tangan ketiga Gu, mengalami pertumbuhan kultivasi yang cepat. Ketika orang lain menggunakan 1 hari untuk memelihara bukaan mereka, dia menggunakan 3. Perbedaan kecepatan terlihat jelas. Ada keuntungan lain, yaitu pemulihan esensi purba. Pada dirinya, sungai waktu mengalir lebih cepat, 3 kali lipat dari orang normal. Dengan demikian, pemulihan esensi purbanya juga 3 kali. Ini juga mengapa, dalam pertempuran sebelumnya, pemulihannya adalah sesuatu yang mengejutkan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Tapi semuanya memiliki 2 sisi, baik dan buruk. Dengan efek yang begitu hebat, jam tangan ketiga Gu memiliki kelemahan yang setara. Yang lebih buruk adalah, itu menghabiskan umur. Ketika waktu mengalir 3 kali lebih cepat, umurnya menyusut secara proporsional, berkurang menjadi sepertiga dari aslinya. Chen Cui Hua hanya mendapatkan warisannya kurang dari setahun, tetapi baginya itu hampir 3 tahun. Juga, setiap cedera atau penyakit yang membutuhkan waktu untuk memburuk, akan meningkat padanya. Racun ular piton hijau, membutuhkan waktu untuk menyusup ke tubuhnya, dan memburuk.
Ketika orang lain diracuni, mereka mengalami memburuknya racun pada tingkat harian. Tapi baginya, itu adalah 3 hari yang memburuk setiap hari. Ini juga mengapa racun sangat mempengaruhinya. Untuk diberikan jam tangan ketiga Gu ini, sepertinya warisan wanita ini setidaknya adalah warisan peringkat 5. Sayangnya, itu telah jatuh ke tangan orang seperti itu. Bai Ningbing mendengus, melihat mayat tanpa kepala itu dengan jijik. Dalam jangka panjang, bahaya Gu jam tangan ketiga sangat besar, mengecilkan nyawa Master Gu menjadi sepertiga. Tapi kenyataannya, Gu ini sangat berguna bagi Master Gu Iblis. Demonic Gu Master bertarung sendirian, tanpa dukungan klan atau sekte manapun. Mereka juga harus berhati-hati terhadap serangan gerombolan dari faksi yang benar, dan dengan demikian menempatkan kelangsungan hidup sebagai prioritas mereka. Hanya hidup yang penting, yang lainnya bisa dibuang. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Jam tangan ketiga Gu dapat memadatkan kehidupan Master Gu, menampilkan potensi penuh mereka sekaligus, seperti bunga sakura, atau kembang api, berumur pendek tetapi cemerlang. Tapi tanpa jam tangan ketiga Gu, kuncup sakura tidak akan tumbuh seiring waktu, dan akan tercabut. Ini tidak aneh, mereka yang menggunakan jam tangan ketiga Gu semuanya adalah orang-orang pemberani dan berpandangan ke depan. Tapi wanita ini memiliki kepribadian yang berbeda, lemah dan lemah lembut, suka menyeret dan tidak memiliki keberanian untuk bergerak maju. Jadi dia berakhir seperti ini adalah kehidupan. Fang Yuan menatap mayat itu untuk terakhir kalinya, sebelum menyimpulkan. Ekspresi Bai Ningbing jelek. Tanpa Gu penyembuhan, hasil apa yang akan mereka hadapi? Gu Master wanita iblis ini adalah contoh terbaik. Apakah ini akan menjadi masa depannya juga? Fang Yuan malah tertawa, menepuk pundaknya, menghibur, jalan di dunia ini diukir oleh manusia. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, tidak peduli seberapa lebar jalan orang lain, itu mungkin tidak cocok untuk Anda. Kita berdua berjalan di jalan kita sendiri, apa yang perlu dikhawatirkan? Mendengarnya, ekspresi Bai Ningbing membeku, sebelum menembar, mengangguk, kamu benar. Fang Yuan menyipitkan mata, menatap hutan lebat di depan. Setelah membunuh Gu Master Iblis ini, dan mendapatkan cacing Gu-nya, kekuatannya meningkat pesat. Tapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki Gu penyembuhan, dan tidak menaruh harapannya pada keberuntungannya. Mulai sekarang, dia mungkin mendapatkan Gu penyembuhan, atau menjadi seperti Gu Master wanita iblis ini, tidak mendapatkan apapun bahkan sampai kematian. Atau saat berikutnya, dia mungkin diinjak-injak oleh binatang buas dan mati, mengakhiri ambisinya. Tapi lalu apa? Menginjak jalannya, dan terus maju, hanya itu yang harus dilakukan. Swiss gelombang. Di bukaan, gelombang esensi purba pasang surut, mengalir menuju dinding bukaan di sekitarnya. Laut berwarna hijau giok, menabrak terus-menerus, itu adalah esensi purba tahap awal peringkat 1. Master Gu peringkat 1 memiliki esensi purba tembaga hijau, tahap awal adalah batu giok, tahap tengah berwarna hijau pucat, tahap atas berwarna hijau tua dan tahap puncak berwarna hijau hitam. Dinding bukaan di sekitarnya bersinar terang, di bawah serangan gelombang hijau giok, fondasinya perlahan dibangun. Setelah itu, cahaya putih meledak, dan meredup. Cahaya putih mengembun satu sama lain, membentuk riak cahaya seperti air. Pada titik ini, dinding lampu aperture berubah menjadi dinding air. Akhirnya, dari tahap awal peringkat 1 ke tahap tengah. Kegembiraan ringan muncul di hati Fang Yuan. Dinding aperture tahap awal adalah dinding ringan, tahap tengah adalah dinding air. Setelah dinding air dibuat, itu berarti Fang Yuan kembali ke peringkat 1 tahap tengah. Sudah lebih dari 20 hari sejak kami membunuh Master Gu wanita iblis itu. Selama periode ini, saya telah berkultivasi tanpa henti, tidak membuang 1 menit pun. Tidak heran saya maju ke tahap tengah. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Sayang sekali aku tidak memiliki cacing minuman keras padaku, jika tidak, kultivasi saya akan lebih cepat. Cacing minuman keras dapat menyebabkan esensi purba Master Gu disempurnakan menjadi satu alam kecil yang lebih tinggi. Menggunakannya untuk membantu dalam kultivasi, dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan lebih sedikit usaha. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan, selain jangkrik musim semi-musim gugur, cacing Gu pertama yang dia dapatkan adalah cacing minuman keras.
Setelah itu, dia membeli yang kedua dan menyempurnakan keduanya menjadi cacing minuman keras 4 rasa. Sayang sekali, cacing minuman keras 4 rasa hanya bekerja pada Master Gu peringkat 2, tidak berguna bagi Fang Yuan saat ini. Sebenarnya, Fang Yuan telah mendapatkan 3 cacing minuman keras di Gunung King Mao. Yang ketiga berasal dari tubuh Gu Yue Yaole. Cacing minuman keras ini disimpan di tangan Fang Yuan, tetapi setelah ayah dan anak perempuan Tai datang, untuk mencegah dirinya terungkap, dan khawatir tentang metode investigasi Tai Sieleng, dia menghancurkan cacing minuman keras bersama dengan jarahannya yang lain. Setelah itu terjadi, apakah itu langkah yang tepat atau tidak? Karena Fang Yuan melakukannya, dia tidak menyesal. Meskipun sekarang, jika dia menyimpan cacing minuman keras, itu akan digunakan untuknya, tetapi setidaknya, selama waktu itu tidak memungkinkan ayah dan anak perempuan Tai untuk menyelidiki masalah Gu Yue Yaole. Jika saya memurnikan cacing minuman keras 4 rasa, saya bisa mendapatkan cacing minuman keras peringkat 1, tetapi ada banyak persyaratan untuk memurnikan balik, saya tidak dapat memenuhi persyaratan. Gu menguasai Gu, menggunakan Gu, menyempurnakan Gu. Untuk pemurnian Gu, itu dibagi menjadi fusi dan penyempurnaan terbalik. Fusi adalah mengubah cacing Gu peringkat rendah menjadi peringkat yang lebih tinggi. Sebaliknya adalah sebaliknya. Untuk memurnikan kembali cacing minuman keras 4 rasa, ada banyak cara. Menggunakan anak yang hilang Gu, akan mendapatkan 2 cacing minuman keras peringkat 1. Dengan menggunakan Gu kembali, hanya diperoleh 1 cacing minuman keras. Transformasi kupu-kupu Gu akan mendapatkan kupu-kupu Qi yang menakutkan. Menggunakan Gu yang tidak dapat diprediksi, apa yang diperoleh Gu tidak akan diketahui, mungkin sesuatu yang baru bersama-sama. Bagi Fang Yuan, kasus terbaik adalah putra yang hilang Gu. Tapi Gu yang hilang lebih langka daripada cacing minuman keras, dan sulit didapat. Skenario kasus terbaik adalah mengembalikan Gu. Menggunakan kembalikan Gu, meskipun dia akan kehilangan cacing minuman keras, Fang Yuan tidak akan ragu untuk melakukannya. Mempertahankan cacing minuman keras 4 rasa, dan menunggu budidaya peringkat 2, yaitu di bawah lingkungan yang aman. Sekarang Fang Yuan berada dalam bahaya sepanjang waktu, semua yang dia lakukan harus untuk bertahan hidup. Semakin tinggi kultivasinya meningkat, semakin tinggi peluang untuk hidup. Cip-cip-cip gelombang. Di luar gua, jeritan monyet dan langkah kaki bisa terdengar. Telinga Fang Yuan bergerak-gerak, dia akrab dengan pemilik langkah kaki. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, Bai Ningbing muncul. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan pakaian duri. Pakaian khusus ini, sepenuhnya terbuat dari tanaman merambat hijau dan duri hitam tajam, memberikan pertahanan Bai Ningbing dan juga digunakan untuk tujuan menyerang. Bagi mereka yang bertarung dengan tangan kosong, duri yang sekokoh baja ini akan meninggalkan kesan abadi pada mereka. Kemeja tisel ini, dibentuk oleh duri-duri besi Gu. Setelah membunuh Master Gu wanita iblis, Bai Ningbing menginginkan Gu rumput peringkat 3 ini, memintanya dan menyempurnakannya sebagai Gu yang terikat hidupnya. Sangat merepotkan. Setiap kali aku pergi dan kembali, aku harus sangat berhati-hati dengan kentang guntur yang hangus itu. Tidak bisakah kamu mengubur lebih sedikit dari mereka? Dia berkata sambil menyesal, menatap tanah di bawahnya, melompat-lompat saat dia menghindari beberapa jebakan. Lebih baik aman daripada menyesal. Fang Yuan menjawab dengan ringan, mengalihkan pandangannya ke pinggang Bai Ningbing. Di pinggangnya ada serangkaian monyet. Monyet-monyet ini kecil, yang terbesar hanya sepanjang lengan. Mereka memiliki kepala bulat, dan rambut monyet hitam tebal, halus dan berkilau. Yang paling menonjol, adalah daun pohon yang tumbuh di pinggang mereka. Daun hijau ini membentuk lingkaran, dihubungkan bersama di sekitar tulang pinggul dan bokong monyet, seperti rok rumput. Ini adalah monyet rok rumput. Monyet rok rumput itu enak, menjadi sumber makanan bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing akhir-akhir ini. Monyet-monyet rok rumput yang ditangkap ini menyadari hasil mereka, berjuang dengan intens tetapi tidak berhasil. Seluruh gua bergema dengan tangisan mereka, dan jeritan ngeri. Saat itu waktu makan siang. Panggang, aku sedikit lapar. Bai Ningbing menggosok perutnya, melemparkan monyet rok rumput yang diikat ke tanah. Biarkan aku menyiapkannya dulu, kamu bisa memanggangnya nanti. Daging panggangmu terasa jauh lebih enak daripada milikku. Dia berjongkok, hendak membunuh mereka.
Fang Yuan menghentikannya, izinkan saya mengajari Anda metode makan baru. Setelah itu, dia menggerakkan jarinya, dan Gu terbang keluar dari lubang Bai Ningbing dengan cahaya berdarah. Cahaya darah mendarat di telapak tangan Fang Yuan, berubah menjadi lencana bulan darah. Itu adalah bulan darah Gu. Telapak tangan Fang Yuan mulai bersinar dengan cahaya merah. Meskipun bulan darah Gu berada di peringkat 3, Fang Yuan tidak menggunakannya untuk menyerang, sehingga dia masih hampir tidak bisa mengendalikannya. Bai Ningbing tidak tahu niatnya, mata birunya menatap tajam. Hanya untuk melihat Fang Yuan mengulurkan tangannya, mengangkat monyet rok rumput. Dia meraih lehernya, menyebabkan kepalanya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, telapak tangan yang bersinar dengan cahaya merah mendarat di kepala monyet, dan berputar satu putaran. Saat itu, dia menggunakan sinar bulan Gu untuk membuka batu judi, sekarang dia menggunakan bulan darah Gu untuk memotong kepala monyet. Setelah satu putaran, esensi purba Fang Yuan mencapai titik terendah. Saat lampu merah menghilang dari telapak tangannya, Fang Yuan tersenyum saat dia meraih kepala monyet itu, menariknya, dan membuka tengkoraknya. Otak monyet putih terungkap dari dalam. Monyet rok rumput itu berjuang hebat, berteriak kesakitan, jeritannya yang melengking bergema di dalam gua. Tapi Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, lengannya seperti baja, tidak bergerak sama sekali. Anggota tubuh monyet rok rumput itu lembut dan tidak memiliki cakar, tidak dapat menyakiti Fang Yuan sama sekali bahkan jika itu mencoba. Cicipi otak monyet segar ini. Mengatakan demikian, Fang Yuan menyerahkan sendok kepada Bai Ningbing. Seperti ini, mentah. Bai Ningbing melihat otak putih dengan beberapa jejak darah, ragu-ragu. Fang Yuan tersenyum, mendemonstrasikan. Dia memasukkan sendok ke dalam otak monyet, menyendok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat dia menelan, otak mengalir ke tenggorokannya. Pada saat itu, jeritan monyet rok rumput semakin intensif, tubuhnya berderak seperti tersengat listrik. Bai Ningbing juga mencoba, menyendok otak monyet dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, bau rumput harum menyebar dari lidahnya, tanpa sedikit pun darah. Seperti tekstur dadi kacang, hanya dengan sedikit kekuatan, seluruh otak monyet meleleh di mulut Anda, dengan sedikit rasa manis, memberikan rasa yang menyegarkan, di seluruh mulut. Tenggorokannya menelan otak monyet ini. Mata birunya bersinar dengan cahaya terang, sebening kristal, saat wajah seperti peri menunjukkan ekspresi senang. Sangat lezat, gadis muda itu berseru. Hanya monyet rok rumput ini yang bisa memiliki rasa seperti itu. Otak mereka adalah kelezatan alami, kata Fang Yuan sambil memasukkan yang lain ke dalam mulutnya. Dia maju ke tahap tengah, dan itu membutuhkan perayaan mini. Otak monyet ini adalah hadiah yang bagus. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menelan suapan kedua. Monyet rok rumput yang tengkoraknya dipotong, setelah kegilaan sementara, berada di depan pintu kematian. Matanya yang cerah seperti permata sudah redup. Monyet rok rumput lainnya melihat keadaan teman-teman mereka, berjuang seperti orang gila mencoba melarikan diri. Di bawah pengekangan tali, perjuangan mereka, hanya memungkinkan mereka untuk berguling-guling di tanah. Makan otak monyet ini terasa seperti makan es krim di bumi, keduanya bekerja sama dan dengan sangat cepat menyelesaikan otak monyet ini. Satu lagi. Bai Ningbing tidak cukup, menjilati bibirnya dan melambaikan sendok, menuntut. Esensi purba Fang Yuan telah pulih hingga 90%, dia melakukan hal yang sama dan memotong tengkorak lain. Segera, keduanya melanjutkan makan mereka, puas. Di dalam gua, gema monyet rok rumput yang menjerit melengking dan terdengar menyakitkan. Setelah memakan otak monyet, mereka memanggang daging monyet. Daging monyet dari monyet rok rumput segar dan lezat, terutama daging dada mereka. Seluruh rasanya seperti ikan yang dipanggang di atas daun bambu. Rumput kantong nasi, Fang Yuan mau, dan lampu hijau keluar dari bukaannya. Cahaya mendarat di tanah, menumbuhkan kuncup hijau. Dalam beberapa waktu tarikan napas, kuncup tumbuh menjadi daun, dan daunnya mengembang, berubah menjadi tanaman merambat. Tanaman merambat memanjang, dan setelah menutupi 10 meter, beberapa cabang tumbuh daun besar. Daun-daun ini tampak seperti ember. Pertama, hanya satu jari yang muat. Namun akhirnya, itu menjadi ukuran kepalan tangan, ukuran mangkuk, dan akhirnya matang. Bai Ningbing dengan cermat memetik daun.
Membuka daun di bagian atas, nasi bisa dilihat di dalam. Biji montok besar, putih sempurna. Bai Ningbing mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, menuangkan seteguk nasi ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah, dia makan daging monyet untuk menambah rasa. Makan sampai kenyang adalah kepuasan. Serunya, bagaimana monyet rok rumput itu? Fang Yuan bertanya. Pikiran Bai Ningbing kembali, tidak masalah jika kita tidak memasuki hutan itu dalam-dalam. Tapi begitu kita melakukannya, 3 raja kera muncul. Anggur yang ingin Anda dapatkan berada di area paling tengah hutan, tidak akan mudah diperoleh. Di dunia ini, manusia bukan satu-satunya yang tahu cara menyeduh anggur. Catatan paling awal tentang anggur berasal dari legenda Renzu. Kedua mata Renzu berubah menjadi putra sulungnya Grinen Gritsun dan putrinya Desolate Ancient Moon. Matahari besar hijau selalu bersama bulan kuno yang terpencil, dan hubungan dekat ini menciptakan perasaan terhadap saudara perempuannya sendiri. Namun, Desolate Ancient Moon menolak rayuannya. Matahari besar hijau kesal karena ini, dan tahu dia membutuhkan bantuan, jadi dia bertanya kepada kebijaksanaan Gu. Pada awalnya, kebijaksanaan Gu mengabaikannya dan menghindarinya sebanyak yang bisa. Tapi matahari besar hijau terus bertahan, dan kebijaksanaan Gu tidak bisa menahan gangguan ini lagi, jadi ia memberitahunya cara, di timur tinggal sekelompok monyet persik madu. Minumlah anggur yang diseduh oleh mereka dan datang temukan saya. Dengan demikian, matahari besar hijau pergi ke timur dan meminum anggur. Anggur yang diseduh oleh monyet persik madu adalah anggur buah. Dan sejak Verdan Gritsun meminum anggur dan kembali, wajahnya memerah kemerahan. Dia menamparkan bibirnya saat dia mengingat rasanya, jadi, anggur itu manis. Kebijaksanaan Gu tersenyum dan berkata, di barat terletak sekelompok monyet psikis. Cobalah mencicipi anggur yang diseduh oleh mereka. Anggur yang diseduh oleh monyet psikis adalah anggur pahit. Matahari besar yang hijau pergi ke barat dan meminum anggur, sejak itu, lidahnya memiliki rona coklat kekuningan. Dia mengingat rasanya dengan ekspresi pahit, jadi, anggur juga bisa pahit. Kebijaksanaan Gu berkata kepadanya lagi, anggur itu pahit dan manis, cinta itu sama dan kehidupan manusia bahkan lebih dari itu. Di utara tinggal sekelompok monyet Vajra. Mereka juga menyeduh anggur, cicipilah. Monyet Vajra menyeduh anggur yang kuat. Verdan Gritsun sangat menikmati anggur ini, dan minum sampai dia benar-benar mabuk. Dia merasa anggur ini benar-benar sesuai seleranya, dan ingin minum lebih banyak lagi setelah mabuk. Dia minum dari mangkuk pada awalnya sebelum mencoba meminumnya langsung dari toples anggur. Akhirnya, dia mulai muntah. Anggur mulai menunjukkan efeknya, membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia merasa bagian dalam tubuhnya terbakar, seolah-olah lava mengalir melaluinya. Terlalu panas. Dia berteriak. Semua api mengalir secara terbalik ke arah kepalanya dan rambutnya mulai terbakar. Sejak saat itu, rambutnya terbakar tanpa henti seperti api. Ketika matahari besar hijau bangun, dia melihat kebijaksanaan Gu menatapnya. Apa pendapatmu tentang anggur yang kuat? Kebijaksanaan Gu bertanya. Matahari besar yang hijau menghela nafas, saya mengerti sekarang, tidak peduli seberapa enak anggurnya, Anda akan memuntahkannya jika Anda minum terlalu banyak, semuanya harus diambil dengan secukupnya. Kebijaksanaan Gu tertawa terbahak-bahak, di utara tinggal sekelompok monyet Skywater. Anggur mereka juga cukup enak, cobalah. Anggur monyet Skywater adalah anggur bening dan benar-benar berlawanan dengan anggur yang kuat. Verdan Gritsun dengan ringan mencicipi anggur, dan saat dia melakukannya, dia benar-benar melupakan semua kekhawatirannya dan merasa seperti melayang di udara, dengan tatapan kabur dan mabuk di matanya. Kebijaksanaan Gu kembali bertanya kepadanya tentang pengalamannya. Dia dengan ringan melambaikan tangannya, setelah mengetahui kegembiraan anggur, saya tidak akan meneruskannya kepada mereka yang sadar. Kebijaksanaan Gu terkekeh dan pergi dengan tenang. Dengan demikian, manusia bukanlah spesies pertama yang menyeduh anggur, melainkan monyetlah yang berada di depan manusia. Kelompok monyet biasa semua tahu cara menyeduh anggur. Anggurnya berbeda dari satu kelompok monyet ke kelompok monyet lainnya, dengan segala macam rasa. Namun, manusia secara kolektif menyebut anggur yang diseduh oleh monyet sebagai anggur monyet. Fang Yuan telah memilih gua ini untuk beristirahat karena dia merasakan tanda terobosan dalam kultivasinya dan berhenti di gua ini untuk berkonsentrasi menembus kemacetan. Alasan lain adalah anggur monyet.
Semakin tinggi peringkat cacing gu, semakin banyak makanan yang mereka konsumsi dan pada saat yang sama, periode pemberian makan mereka meningkat. Fang Yuan telah membuat persiapan yang cukup, tetapi ada batasan kapasitas penyimpanan bunga tusita. Setelah konsumsi dalam seluruh perjalanan ini, ada beberapa ruang yang dibersihkan yang akan lebih dari cukup untuk menyimpan anggur monyet. Anggur juga memiliki kegunaan lain, mendisinfeksi luka dan menghangatkan tubuh. Penyempurnaan terbalik dari 4 rasa cacing minuman keras juga membutuhkan anggur sebagai bahan tambahan. Bahkan jika kondisi untuk penyempurnaan terbalik tidak terpenuhi, memiliki anggur sebagai makanan cadangan untuk cacing minuman keras 4 rasa sudah cukup baik. Namun, mendapatkan anggur monyet tidaklah mudah. Kelompok monyet rok rumput ini adalah kelompok 100 binatang buas tetapi skala mereka mendekati kelompok 1000 binatang, dan memiliki 300 raja monyet binatang. Monyet adalah kelompok yang bersatu dan menghadapi musuh mereka dalam kelompok. Bai Ningbing mungkin adalah Master Gu tahap puncak peringkat 3, tetapi dia sendirian dan mencoba memaksa jalannya, hanya akan menyebabkan bencana. Dan meskipun Fang Yuan telah maju ke peringkat 1 tahap menengah, jumlah bantuan yang dapat diberikan oleh kemajuannya hampir tidak ada dalam situasi ini. Namun, Fang Yuan bertekad untuk mendapatkan anggur monyet dan Bai Ningbing mengkhawatirkan hal ini. Jadi, kita perlu menggunakan otak kita, ikuti aku. Fang Yuan berdiri dan menepuk bahu Bai Ningbing. Dia dengan hati-hati menginjak tanah, menghindari kentang guntur hangus yang terkubur, dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua ada pepohonan yang rimbun, sinar matahari yang cerah, dengan kicauan burung dan aroma bunga di udara. Dalam beberapa saat, keduanya mendekati wilayah kelompok monyet. Fang Yuan dengan cermat mengamati dan akhirnya memilih area miring. Dia mengamati daerah itu dari tempat yang lebih tinggi sebelum menganggukkan kepalanya puas. Dia melangkah ke tanah dan berkata, "Ayo gali di sini." Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, area miring yang menghadap matahari ini digali oleh keduanya, dengan kedalaman 30 kaki dan diameter 50 kaki. Ibu kentang guntur hangus Gu. Fang Yuan berjongkok di dasar lubang ini, dan memanggil Gu dengan pikiran. Gu ini menyerupai kentang, dengan permukaan yang tidak rata dan lubang kecil-kecil di sekujurnya. Terlepas dari penampilannya, itu adalah Gu peringkat 3 asli. Esensi purba saya tidak akan cukup, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Fang Yuan menyerahkan ibu kentang guntur hangus Gu kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing memegang Gu dan menuangkan esensi purbanya ke dalamnya. Segera, kecambah hijau tumbuh keluar dari lubang-lubang kecil-kecil di permukaan induk kentang Gu. Kecambah tumbuh dengan cepat, mekar dan berbuah. Setelah beberapa napas waktu, buah hijau tua tebal jari itu benar-benar matang. Kecambah itu layu dan jatuh bersama buah di tangan Bai Ningbing. Fang Yuan mengambil buah-buahan hijau tua ini dan dengan hati-hati menyaringnya, menghilangkan cangkang yang buruk, mati atau kosong. Setelah seleksi, ada kurang dari sepertiga buah yang tersisa. Buah-buahan ini adalah Gu kentang guntur caret, Gu peringkat 2. Setelah mereka terkubur di tanah, mereka tumbuh dengan bantuan kesuburan tanah, dan selama ada makhluk hidup yang melangkah mendekatinya, getaran itu akan menyebabkan Gu kentang guntur hangus meledak sendiri. Fang Yuan memegang salah satu buah dan memurnikannya secara instan. Saat dia mencubitnya di antara jari-jarinya, dia menuangkan esensi purba tembaga hijaunya ke arahnya. Gu kentang guntur hangus mulai mengeluarkan lampu hijau redup dan perlahan melayang. Dengan pergeseran pikirannya, Gu kentang guntur hangus dengan cepat mengebor ke tanah. Fang Yuan sengaja menguburnya jauh di tanah, berhenti hanya ketika Gu kentang terkubur sepanjang lengan ke dalam tanah. Laut purba di bukaannya dengan cepat menurun saat kesuburan tanah di sekitarnya berkumpul menuju Gu kentang guntur hangus. Dalam persepsi Fang Yuan, Gu rumput kecil ini langsung tumbuh menjadi kentang seukuran kepalan tangan. Ini adalah Gu kentang guntur hangus yang matang yang bisa meledak bahkan dengan sedikit getaran. Bai Ningbing kagum dengan adegan ini, sepertinya Tuan Gu wanita jalan iblis itu mengubur Gu kentang guntur hangus di dekat permukaan bumi, membuatnya mudah untuk meledak sendiri. Cara Anda menguburnya, itu seharusnya tidak meledak bahkan jika saya melangkah di atasnya, bukan? Tentu saja, Fang Yuan menjawab dan melanjutkan pekerjaannya. Mulut Bai Ningbing bergerak-gerak. Fang Yuan tidak menjawabnya dengan benar, dan dengan sikapnya yang bangga, dia tidak bertanya lagi, melainkan memusatkan
pandangannya dan mulai merenungkannya sendiri. Setelah bersama Fang Yuan untuk waktu yang lama, dia tahu Fang Yuan tidak pernah membuat gerakan yang tidak berguna. Fang Yuan berdiri hanya setelah mengubur lapisan lubang ini, dia menyeka keringat di dahinya sebelum memanggil Bai Ningbing untuk mengubur lubang bersama-sama. Tetapi setelah menutupi lubang sebentar, ketika bagian bawah lubang dinaikkan 15 kaki, Fang Yuan memerintahkan untuk berhenti, lalu dia terus mengubur gu kentang guntur hangus lainnya. Bai Ningbing segera menyadari rencana Fang Yuan setelah melihat ini. Jadi seperti itu, Caret Thunder Potato Gu hanya peringkat 2 Gu, dan peledakan diri hanya 1 memiliki kekuatan terbatas. Dengan mengubur mereka seperti ini, begitu mereka meledak, bahkan ribuan raja binatang mungkin tidak akan lepas dengan mudah. Tapi bagaimana kamu akan memikat ketiga raja monyet itu ke sini? Gu kentang guntur hangus adalah gu ofensif, tetapi tidak bisa digerakkan, yang sangat menurunkan nilai praktisnya. Seberapa sulit itu? Pada waktu yang tepat, kita hanya akan menangkap 2 hingga 3 monyet rok rumput muda dan mencicipi otak mereka di sini. Pada saat itu, jeritan menyedihkan mereka pasti akan menarik kelompok monyet yang marah. Awalnya hanya kelompok monyet biasa yang dapat Anda blokir dan menangkis. Maka itu harus ketiga raja monyet itu. Fang Yuan menjawab sambil mengubur rumput gu. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Binatang buas adalah binatang buas, memiliki kecerdasan terbatas. Rencana Fang Yuan mungkin sangat kasar, tetapi itu benar-benar praktis. Selama kita membunuh 3 raja monyet, mendapatkan anggur monyet akan semudah pai. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika kita bisa mengambil cacing gu pada raja monyet itu. Bai Ningbing merenungkannya. Setelah ini, mereka menghabiskan sepanjang sore di lubang ini. Bai Ningbing memproduksi gu kentang guntur hangus terus-menerus, setelah itu Fang Yuan secara pribadi akan menguburnya ke dalam tanah, dan kemudian keduanya akan mengubur lapisan tanah itu. Setelah satu lapisan tanah adalah lapisan tanah lain, sampai lubang terisi ke permukaan. Keduanya basah kuyup oleh keringat. Untungnya, Fang Yuan memiliki kekuatan 2 babi hutan dan Bai Ningbing juga telah sepenuhnya mengembangkan kekuatan 1 buaya. Namun, keesokan harinya, Fang Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus menggali lubang lain. Bai Ningbing bingung karenanya. Fang Yuan menjawab, hanya 1 lubang saja tidak cukup jaminan, harus selalu ada rencana cadangan. Menjadi sedikit lebih siap selalu merupakan hal yang baik. Seperti ini, dalam 3 hari berikutnya, Bai Ningbing akhirnya menyadari kehati-hatian Fang Yuan yang hampir mesum. Mereka telah menggali tidak kurang dari 5 lubang dan mengubur gu kentang guntur hangus dalam jumlah besar. Secara alami, skala lubang pertama adalah yang terbesar. Karena semua persiapan ini, rencana monyet rok rumput berjalan dengan sangat lancar. Kelompok monyet semuanya dikalahkan hanya dengan 2 jebakan. Dari 3 raja monyet, 2 meninggal dan 1 terluka. Raja Kera yang terluka melarikan diri dengan kelompok monyet yang tersisa. Raja Kera yang mati diledakkan berkeping-keping, cacing gu pada mereka tidak selamat. Fang Yuan menyimpan anggur monyet dalam jumlah besar sampai bunga tusita tidak bisa disimpan lagi. Jumlah anggur sudah cukup untuk membalikkan penyempurnaan cacing minuman keras 4 rasa. Tidak akan ada masalah dalam memberi makan cacing minuman keras setidaknya selama 2 tahun. Dan jika mereka menemukan karavan, anggur monyet ini juga bisa dijual dengan harga bagus. Sebelum kita melanjutkan, kita perlu membersihkan medan perang dan mengisi 2 lubang yang meledak. Apakah ada kebutuhan untuk kehati-hatian seperti itu? Bai Ningbing merasakan sakit setiap kali dia memikirkan jebakan, sekarang. Fang Yuan meliriknya sebelum mengucapkan satu kalimat yang membuat Bai Ningbing dengan patuh bekerja. Apakah kamu lupa bagaimana kami mengejar Master Gu wanita jalan iblis itu? Itu dengan mengandalkan jejak yang ditinggalkan oleh Master Gu wanita jalan iblis dalam perjalanannya. Jebakan yang Anda gali, jangan berakhir dengan mengubur diri Anda dengannya. Gunung Baigu, akhirnya aku di sini. Fang Yuan menghela nafas saat dia menatap gunung putih dari lereng. Bai Ningbing ada di sampingnya, berdiri diam. Keduanya berpakaian compang camping dengan kelelahan terlihat di seluruh wajah mereka. Tepat sebelumnya, mereka telah melarikan diri dari keluarga Steel Rage Boars yang terdiri dari 5 orang. Steel Rage Boars adalah kelompok binatang buas yang aneh, memiliki jumlah kecil dan berpindah dalam keluarga yang anggotanya kurang dari 10 orang.
Tapi setiap Steel Rage Boars dewasa setidaknya 100 raja binatang. Dalam keluarga beranggotakan 5 orang yang mengejar Fang Yuan dan Bai Ningbing, kakek babi hutan adalah Raja 1000 binatang, sementara ayah, babi hutan dan induk babi hutan adalah 100 raja binatang buas, dan bahkan putra dan putri mereka memiliki cacing gu peringkat 1 di dalamnya. Sudah 5 hari sejak mereka mencuri anggur monyet. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, Gunung Bai Gu akhirnya terjangkau. Perbatasan selatan penuh dengan pegunungan, perbukitan biasa tidak disebut gunung, hanya ketika mereka setidaknya 10.000 kaki mereka dapat memenuhi syarat untuk disebut gunung. Bai Ningbing berdiri di lereng, menatap gunung yang jauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gunung Bai Gu. Ada banyak bukit yang mengelilingi Gunung King Mao. Tapi Gunung Bai Gu ini seperti jenderal soliter, menjulang tinggi di atas tanah sementara sekelilingnya datar, dan pemandangan di sekitarnya sangat putih. Putih ini, bukan putih seperti salju, tetapi lebih berwarna putih tulang. Gunung Bai Gu, sesuai dengan namanya, setiap batu di gunung terbuat dari tulang. Orang-orang menyebutnya batu tulang. Gunung Bai Gu bukanlah area mati mutlak, ada banyak vegetasi khusus dan sejumlah besar binatang tulang yang tinggal di sini. Pada saat yang sama ada banyak cacing gu liar tipe tulang. Bai Ningbing melihat dan melihat, mengerutkan kening. Setiap gunung tinggi dan sungai yang panjang, adalah tempat kondensasi esensi purba. Gunung Bai Gu tidak berpenghuni, gunung yang benar-benar liar. Ada banyak binatang buas, cacing gu dan tanaman fatal. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya namun Fang Yuan bersikeras memasuki gunung, niat apa yang dia miliki. Atau lebih tepatnya, hal apa yang sangat menariknya. Fang Yuan sedang membolak-balik ingatannya saat ini. Gunung Bai Gu masih gunung liar sekarang, tanpa penghuni manusia. Tetapi situasi ini akan berubah sepenuhnya 10 tahun kemudian. Sebuah desa berukuran besar akan memindahkan markas mereka ke sini dan berkembang. Klan ini bernama Bai, Desa Bai. Di masa depan, dengan Gunung Bai Gu sebagai pusat mereka akan menjadi penguasa ribuan mil tanah di sekitarnya. Yang paling diingat Fang Yuan dengan jelas, bukanlah kebangkitan kekuatan Desa Bai, karena di dunia ini, kekuatan satu orang bisa di atas kelompok. Sebaliknya, dia memikirkan sepasang anak kembar di Desa Bai, Bai Seng dan Bai Hua. Sepasang saudara kandung ini menemukan sebuah gua secara tidak sengaja selama tes di daerah belakang Gunung Bai Gu, ketika mereka berusia 18 tahun. Di gua ini, mereka mengaktifkan warisan, itu adalah warisan lengkap dari guru Gu yang benar peringkat 4. Nama Gu Master ini tidak diketahui, hanya gelarnya yang tertinggal. Tuan Tulang Daging, Bai Seng dan Bai Hua mendapat manfaat besar dari ini, dan menjadi bintang kembar dari jalan lurus setelah mendapatkan warisan. 100 tahun kemudian, mereka berdua naik ke peringkat 5, mengambil alih Desa Bai. Kekuatan dua Master Gu peringkat 5 mendorong kekuatan klan ke puncak. Cacing Gu dalam warisan lengkap akan mencakup ke-6 aspek serangan, penyembuhan, pertahanan, gerakan, penyimpanan, dan penyelidikan. Setelah mendapatkan warisan ini, saya akan dapat bertahan dan memiliki kemampuan untuk maju atau mundur. Sebelumnya ketika Fang Yuan dan Bai Ningbing melarikan diri dari Gunung King Mao, cacing gu mereka tidak berpengetahuan luas karena kultivasinya yang rendah, mereka seperti perahu yang bergerak melawan arus, bergerak ke atas tebing. Hanya dengan sedikit nasib buruk, mereka akan berada dalam bahaya. Setelah perjuangan yang sulit, kesempatan mereka datang, dan mereka membunuh Gu Master wanita iblis yang terluka parah. Dengan mengambil gunya yang termasuk kantong nasi Gu dan melompat rumput Gu, mereka hampir tidak bisa bertahan. Tapi mereka masih memiliki kelemahan. Bukan hanya karena kurangnya Gu, tetapi juga karena kultivasinya yang rendah. Bahkan jika Fang Yuan naik ke peringkat 1 tahap tengah, lalu bagaimana? Esensi purba tembaga hijau masih merupakan esensi purba tembaga hijau. Apa yang dia andalkan sekarang adalah bakat kelas A-nya dan kecepatan pemulihan teratai harta karun esensi surgawi untuk mempertahankan konsumsinya. Tapi untuk lebih ketat, kekuatan tempurnya dapat diabaikan. Jika bukan karena Bai Ningbing, dia mungkin akan mati karena buaya selama pertempuran di pantai. Dia bisa sampai sejauh ini karena Bai Ningbing. Tetapi mengandalkan orang lain tidak pernah bisa dibandingkan dengan mengandalkan diri sendiri. Jika saya bisa mendapatkan warisan Gunung Bai Gu, banyak masalah akan mudah diselesaikan. Fang Yuan berpikir dalam hati.
Pertama itu adalah tulang giok gu. Dengan gu ini, tulang di tubuhnya akan membuang kerapuhan tulang fana, dan menjadi lebih keras dan lebih tangguh. Tubuhnya saat ini hanya dapat mempertahankan kekuatan dua babi hutan, tetapi setelah dia menggunakan tulang giok gu, dia akan dapat menambahkan kekuatan buaya di atas ini. Setelah itu adalah gu penyembuhan. Fang Yuan ingat warisan ini memiliki gu penyembuhan peringkat 3 yang sangat terkenal, tulang putih daging. Di kehidupan sebelumnya, itu diterima oleh Bai Hua, menyebabkan dia menjadi gu master penyembuhan yang terkenal. Akhirnya, itu adalah yang diberi peringkat Fang Yuan sebagai yang paling penting, kesatuan daging tulang gu. Gu ini adalah inovasi tuan daging tulang, satu-satunya di dunia. Penggunaan gu yang luar biasa ini membuat marah banyak kekuatan besar di perbatasan selatan, di kehidupan sebelumnya. Jika cacing gu diklasifikasikan menurut penggunaannya, mereka dapat dibagi menjadi 7 kategori. Serangan, pertahanan, penyembuhan, investigasi, penyimpanan, gerakan dan kultivasi. Cacing minuman keras 4 rasa, gu penguburan manusia binatang, relik gu, atau teratai harta karun esensi surgawi, semuanya berada di bawah kategori kultivasi. Dan kesatuan daging tulang ini gu adalah gu mistis di bawah kategori kultivasi. Mirip dengan rotasi yin yang gu, itu adalah sepasang gu, digunakan pada dua master gu. Itu bisa membiarkan kedua master gu menjalani kultivasi ganda satu dan memajukan kultivasi mereka bersama-sama, mendapatkan efek yang lebih besar dengan sedikit usaha. Jika saya bisa mendapatkan kesatuan daging tulang gu, dengan bantuan Bai Ningbing, saya dapat memajukan kultivasi saya dengan cepat. Kultivasi saya akan mengejutkan setelah saya mencapai tahap peringkat 3. Terutama pada tahap awal, efeknya akan lebih baik daripada cacing minuman keras. Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Fang Yuan melirik Bai Ningbing melalui sudut matanya. Bai Ningbing tidak menyadari apa-apa, masih menatap gunung Baigu. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Ketika mereka hendak pindah, beberapa siluet tiba-tiba terbang ke arah mereka. Master Gu yang benar. Baik Fang Yuan dan Bai Ningbing terkejut. Sebanyak 4 Master Gu mendekati mereka. Ketika mereka berjarak 100 langkah, mereka mendarat di tanah dan bergerak menuju Fang Yuan dan Bai Ningbing. Pemimpinnya adalah Master Gu tua, mengeluarkan aura peringkat 3 sementara 3 sisanya semuanya peringkat 2. Seragam mereka sama dan gerakan mereka bersinergi, menunjukkan tanda-tanda kelompok elit. Bagaimana kita bisa bertemu Gu Master yang benar di pegunungan yang sunyi ini? Gu Master dan binatang buas benar-benar berbeda, meskipun saya peringkat 3 tahap puncak, dengan pisau cukur kelabang emas gergaji mesin tumpul dan Fang Yuan sebagai beban, saya mungkin bukan tandingan mereka. Kami dalam masalah sekarang. Keempat Master Gu semakin dekat di tengah desahan pahit Fang Yuan dan Bai Ningbing. Senja, beberapa sinar matahari terakhir seperti darah, dan burung gagak menjerit saat mereka terbang kembali ke sarang mereka. Tai Ao Tian berjalan di tengah kelompok dengan ekspresi dingin. Ada 8 orang dalam kelompok mereka ketika mereka berangkat dari Gunung King Mao, masing-masing adalah ahli klan. Tapi sekarang hanya 3 dari kelompoknya yang tersisa. Hati Tai Ao Tian berdarah ketika dia memikirkan pengorbanan itu. Kerugiannya terlalu parah. Ini jauh di luar harapannya. Kerugiannya bukan karena kultivasi mereka tidak mencukupi, tetapi karena keberuntungan mereka terlalu buruk. Setelah mengetahui jejak Fang Yuan dan Bai Ningbing, mereka mulai bergerak di sepanjang sungai Huanglong. Tapi sungai Huanglong mengalir terlalu cepat, hampir tidak meninggalkan jejak. Bahkan jika mereka menggunakan cacing gu dan memiliki ahli investigasi, mereka masih menyimpang dari jalur. Tanpa pilihan, mereka harus bergerak melawan arus, menghabiskan banyak waktu sebelum menemukan rakit Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, masalah datang segera setelah itu. Mereka bertemu dengan sejumlah besar buaya berkaki 6 dan diserang. Sejujurnya mereka sangat sial, pantai ini adalah tempat berkembang biak buaya berkaki 6, dan setelah dihancurkan, buaya berkaki 6 yang mendominasi daerah itu musnah. Kelompok binatang buas juga terpecah menjadi kekuatan yang berbeda. Setelah pemilik aslinya meninggal, tempat ini menjadi gratis untuk semua, dan banyak kelompok buaya berkaki 6 di sekitarnya bersaing untuk memperebutkannya. Tepat ketika mereka hendak menguasai area ini, kelompok lantai tiba di pantai. Hal apa yang berani menyerang wilayah kita?
Tanah ini milik kami buaya berkaki 6. Merebut wilayah dari kami, kamu memintanya. Konsep teritorial binatang buas tidak boleh diremehkan. Dengan demikian, pertempuran besar pecah, dan dibawa serangan bersatu dari 2 kelompok 1000 kelompok binatang buas dan 3 kelompok 100 kelompok binatang buas, kelompok lantai kehilangan 2 anggota dan terpaksa melarikan diri. Metode Fang Yuan untuk menghilangkan jejak sangat berpengalaman. Dengan demikian, penyelidikan mereka tidak membuat banyak kemajuan. Dengan bantuan cacing Gu, mereka akhirnya mengetahui arah Fang Yuan menuju. Tapi kemudian, mimpi buruk yang penuh warna turun. Xuan Yuan Divine Vision turun dari langit, menatap mereka dan menganggapnya sebagai makanan. Bahkan sekarang, seluruh proses melarikan diri terkubur dalam-dalam di hati Tai Ao Tian. Gambar Xuan Yuan Divine Vision menjadi mimpi buruknya, membangunkannya dari tidurnya setiap malam. Xuan Yuan Divine Vision merenggut nyawa 3 temannya. Di antara mereka adalah Gu Master investigasi paling profesional mereka, dan bahkan Gu Master defensif peringkat 3. Kerugian yang benar-benar gila. Saat ini, Gu Master yang bertanggung jawab atas penyelidikan adalah setengah matang. Bahkan dengan kekalahan seperti itu, Tai Ao Tian tidak berpikir untuk menyerah. Dia adalah tuan muda keempat dari klan Tai, dengan bakat kelas A dan membawa harapan dan impian klan sejak muda. Dia berkultivasi dengan intens, mewarisi kepribadian kemauan besi dari klan Tai. Memperkuat Tai Sueleng dan putrinya adalah misi pertamanya keluar desa. Tapi dia hanya berhasil menyelamatkan Tai Ruonan, dan penyelidik ilahi dikorbankan. Ini sangat kontras dengan niat awalnya. Namun, jika dia menangkap iblis yang mendapatkan warisan laut darah dan membalas dendam untuk Tai Sueleng, itu akan sukses besar. Pahala seperti itu akan berubah menjadi asetnya saat bersaing untuk posisi pemimpin klan di masa depan, memberinya lebih banyak dukungan dari anggota klan. Dia tidak khawatir tentang kekuatan iblis. Dalam proses mengejar mereka, mereka telah menemukan dari jejak bahwa keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang terbatas, atau mungkin mereka menderita beberapa luka, hanya memiliki kekuatan kolektif 1 peringkat 3 Gu Master. Meskipun saya kehilangan banyak teman, saya adalah Master Gu peringkat 3, dan begitu juga Tai Daoku. Dengan 2 Master Gu peringkat 2 lainnya untuk membantu, kekuatan kami mendominasi keduanya. Begitu kami menangkap iblis, hilangnya tenaga kerja akan berubah menjadi bukti sifat, kemauan besi, dan jangan pernah menyerah, saya. Mata Tai Ao Tian bersinar dengan tekad. Tuan muda keempat, kami telah menemukan beberapa jejak di depan, sepertinya arah yang kami tuju tidak salah. Pada saat ini, Gu Master investigatif melaporkan. Aduh, cepat bawa aku ke sana. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, 2 lubang digali, memperlihatkan mayat sejumlah besar monyet rok rumput. Monyet-monyet rok rumput ini telah mati kurang dari seminggu, sepertinya kita mengejar keduanya. Tai Daoku berkata dengan gembira. Tai Ao Tian menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya tiba-tiba terangkat. Akhirnya, kita mendekati akhir. Dia mengepalkan tinjunya, berjalan ke depan dengan penuh semangat. Dia menatap langit yang indah, lampu malam menyinari wajah mudanya, memantul terang di matanya. Semua kesabaran dan usahanya tidak, dia akhirnya mendapatkan hasilnya. Meskipun matahari terbenam, aku bisa melihat harapan dan masa depan darinya. Dia menghela nafas dalam hatinya, tiba-tiba memiliki mood untuk mendaki lereng ini, dan menikmati momen indah ini. Beberapa Master Gu di dekatnya, menatapnya dengan kagum. Tuan muda keempat memang tuan muda keempat. Dalam perjalanan ini, kami berpikir untuk menyerah, tetapi tuan muda keempat bertahan sendirian, dan sekarang dia akan mendapatkan hasil dari kerjanya. Di tuan muda keempat, saya dapat melihat harapan klan, dan masa depan yang cerah di depan. Aku bersumpah aku hanya akan mengikuti tuan muda keempat dalam hidup ini. Mereka menatap dengan linglung pada Tai Ao Tian yang menaiki lereng. Mereka hampir bisa melihat pemandangan di mana suatu hari, Tai Ao Tian naik ke posisi pemimpin klan. Namun pada saat berikutnya, ledakan hebat terjadi. Boom! Bai Mosing sudah berusia 68 tahun. Dia seharusnya sudah pensiun pada usia ini. Namun, klan Bai berada dalam situasi yang sulit beberapa tahun ini, dan sebagai tetua klan yang penting dan paman dari pemimpin klan, dia, yang selalu bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tidak bisa meninggalkan klan. Sekarang, selama momen penting dari nasib klannya ini,
dia melakukan perintah untuk meninggalkan gunung, tetapi selama perjalanan, dia secara tidak sengaja merasakan aura dua Master Gu. Apakah mereka Master Gu Iblis? Perjalanan ini sangat penting bagi klan Bai dan tidak mungkin ada kesalahan. Dengan demikian, dia segera memimpin kelompoknya dan mendekati sumber aura. Dua anak muda, dia terkejut saat melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing. Tatapannya berhenti pada Bai Ningbing terlebih dahulu. Bai Ningbing tampak dingin dan mata birunya memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Bai Mosing tanpa rasa takut, memperlihatkan aura peringkat tiganya. Sangat muda dan sudah peringkat 3, jenius. Tidak hanya Bai Mosing, 3 lainnya di kelompoknya juga memiliki pemikiran seperti itu setelah melihat Bai Ningbing. Sekaligus, 4 pasang mata tertuju pada Bai Ningbing. Bai Ningbing telah berubah menjadi seorang gadis, wajahnya yang cantik memancarkan aura keren, membuatnya tampak seperti peri salju. Kecemerlangannya yang seperti mutiara yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaiannya yang compang camping, menggambarkan kepribadiannya yang tegas, menyebabkan orang lain mencintai namun mengasihaninya. Dibandingkan dengannya, kehadiran Fang Yuan jauh lebih redup. Dia memiliki penampilan biasa, dengan kultivasi hanya peringkat 1, banyak tatapan menyapunya dan kembali ke Bai Ningbing. Fang Yuan menyukai ini, semakin sedikit perhatian yang dia terima, semakin baik. Bai Mosing, bagaimanapun, berbeda, tatapannya dengan cepat beralih ke arah Fang Yuan. Bai Ningbing melindungi Fang Yuan dan sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan Fang Yuan memiliki tatapan tenang, meskipun dia bersembunyi di belakangnya. Untuk dilindungi erat oleh gadis muda jenius ini, pemuda ini tampaknya menjadi pemimpin dari keduanya. Siapa dia? Bai Mosing bagaimanapun juga sangat berpengalaman, keterampilan membedakan sangat akurat. Dia mengira mereka adalah dua Master Gu Iblis, tetapi sekarang hatinya goyah. Melihat penampilan Bai Ningbing dan Fang Yuan, serta pakaian Gu Master mereka yang benar, mereka tampak lebih seperti tuan muda dalam kesusahan. Jika mereka adalah Master Gu Iblis, bunuh saja mereka. Tetapi jika mereka adalah tuan muda dari klan lain, kita harus berhati-hati. Jika kita menyebabkan kekuatan di belakang mereka membalas dendam pada klan Bai kita, aku, Bai Mosing, akan menjadi pendosa klan. Tapi untungnya pihak kami lebih kuat dari mereka, sehingga situasinya terkendali. Bai Mosing masih berpikir, ketika Fang Yuan tiba-tiba maju selangkah. Dia menangkupkan tinjunya, saya Gu Yue Fang Zeng, tuan muda klan Gu Yue Gunung King Mao, hormat saya kepada senior. Gunung King Mao, tuan muda klan Gu Yue. Orang-orang bingung, Bai Ningbing juga terkejut, tetapi dia menundukkan kepalanya untuk menutupi pandangannya agar tidak melepaskannya. Dia tahu bahwa Fang Yuan mulai memasak cerita lagi. Musuh lebih kuat dari mereka, sehingga mereka harus mengandalkan kecerdasan untuk keluar dari kesulitan mereka. Dia dengan jelas memahami situasinya, hubungan yang mereka bangun beberapa hari ini menyebabkan dia mundur selangkah kecil ke sisi Fang Yuan. Dia terus menatap mereka dengan marah, seperti pengawal dekat yang tidak takut mati. Anak muda, kamu berbohong. Gunung King Mao telah lama dihancurkan, menurutmu aku tidak tahu itu. Bai Mosing berteriak dengan ekspresi dingin. Fang Yuan tersenyum pahit, melambaikan tangannya, justru karena Gunung King Mao hancur, saya berakhir di sini. Bisakah saya begitu lancang untuk menanyakan nama senior? Bai Mosing ragu-ragu, tetapi seorang pemuda di sampingnya dengan cepat berbicara, kalau begitu dengarkan baik-baik, kami adalah elit klan Bai dan ini adalah tetua nomor 1 klan Bai kami, juga paman saya, Tuan Bai Mosing. Bai Mosing benar-benar ingin mencekik keponakan ini sampai mati. Operasi rahasia oleh klan Bai kali ini, dalam skala besar, tetapi niat sebenarnya mereka tidak diketahui oleh mereka yang bukan atasan. Dengan demikian, orang-orang ini benar-benar dalam kegelapan. Di permukaan mereka berburu untuk meredam keberanian para tuan muda. Tapi motif sebenarnya mereka adalah untuk menemukan mata air roh di Gunung Baigu, dan memulai operasi pemusnahan binatang buas mereka. Tapi tidak mungkin mereka bisa menebaknya. Bai Mosing menjadi tenang saat dia melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing. Seperti yang diharapkan, itu adalah klan Bai. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia sudah menebak situasinya dari penampilan keempat Gu Master ini. Mata air roh klan Bai mengering, mereka perlu menemukan yang baru dan memindahkan klan mereka.
Tindakan memindahkan klan sangat penting, dan banyak pekerjaan persiapan yang dilakukan di dalamnya, dan kerahasiaan juga salah satunya. Jika tidak, begitu pasukan musuh mengetahuinya, mereka dapat mengganggu rencana mereka dan menyebabkan seluruh klan Bai jatuh ke dalam bahaya musnah. Apa yang tidak diharapkan Fang Yuan adalah pemimpin klan Bai merencanakan sejauh ini ke depan, memulai persiapan 10 tahun sebelumnya, mengirim klan ini ke Gunung Baigu sesekali untuk melakukan pengintaian mereka. Memang ada alasan di luar keberuntungan dalam kemakmuran klan Bai pada akhirnya. Kemunculan guru Gu klan Bai mengejutkan Fang Yuan dan ini akan berdampak besar pada tindakannya berikutnya. Namun, di permukaan, Fang Yuan tersenyum dan menangkupkan tinjunya, "Oh, jadi kamu dari klan Bai, sesama klan dari faksi yang benar, senang bertemu dengan kalian semua." Dia kemudian menoleh ke Bai Ningbing dan berkata, "Ningbing, tetap turun, kami aman." Klan Bai tidak memiliki Master Gu Iblis. Bai Ningbing merasakan merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar Fang Yuan berbicara dengan cara yang begitu lembut. Dia menahan rasa jijiknya, dan menarik niat bertarungnya, mundur selangkah lagi sambil tetap diam. Tindakan ini menyebabkan 4 Gu Master yang berlawanan menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia adalah Master Gu peringkat 3. Jadi namanya Ningbing. Keponakan Bai Mosing mengulangi nama itu di dalam hatinya, ekspresinya sedikit linglung. Bai Mosing menyipitkan matanya dan menyelidiki, sepertinya junior Gu Yue telah bertemu dengan beberapa Gu Master Iblis di sepanjang jalan. Ya, jantungku masih berdebar-debar ketika aku memikirkannya. Fang Yuan menepuk dadanya dengan ketakutan di matanya, tapi untungnya, pemimpin klan dan beberapa tetua klan datang tepat waktu, dan membunuh Gu Master peringkat 3 itu. Pemimpin klan dan tetua. Jantung Bai Mosing melonjak saat dia dengan cepat menindaklanjuti, "Jangan bilang pemimpin klan dan tetua Anda ada di dekatnya." Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, "Kami tersesat dari tim utama." Hati Bai Mosing mereda. Tapi kalimat Fang Yuan berikutnya menyebabkan dia waspada lagi, "Tapi saya percaya bahwa tidak lama lagi, kita akan berkumpul kembali. Karena tujuan kita kali ini adalah Gunung Baigu." Bai Mosing gugup, "Gunung Baigu? Mengapa kalian semua datang ke Gunung Baigu?" Ini, Fang Yuan ragu-ragu dan tidak berbicara. Bai Mosing mendengus sementara firasat buruk muncul di hatinya. Sekarang Gunung Qing mau dihancurkan, apa yang akan dilakukan sisa-sisa klan Gu Yue? Jelas menemukan lokasi baru dan membangun kembali rumah mereka. Jangan bilang mereka memilih Gunung Baigu juga. Brengsek. Dalam sekejap, jantung Bai Mosing melonjak dengan niat membunuh. Jika tebakannya benar, maka tim utama Gunung Qing Mao adalah musuh klan Bai-nya. Tapi dia segera menahan niat membunuhnya. Dia sudah tua dan tidak lagi impulsif seperti ketika dia masih muda. Sewaktu seorang penatua menangani masalah, stabilitas adalah prioritas utama mereka. Dia menjadi tenang dan memikirkannya, bahkan jika dia segera membunuh keduanya, itu mungkin tidak menyelamatkan situasi. Membunuh keduanya tidak akan menghentikan penduduk Gunung Qing Mao yang tersisa untuk datang, itu malah akan memperburuk situasi, menciptakan musuh bahkan sebelum mereka bertemu. Musuh-musuh ini tidak memiliki dasar di sini tetapi kuat. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Gu Yue? Tim utama memiliki pemimpin klan dan beberapa tetua. Bagian yang paling merepotkan adalah orang-orang ini tidak akan ragu untuk bertarung sampai mati jika situasinya menjadi putus asa. Selain itu, bahkan jika dia menyerang sekarang, gadis bernama Ningbing itu adalah Master Gu peringkat 3 sejati. Pihaknya masih akan memiliki korban, meskipun mereka lebih kuat. Akhirnya, masalah penting seperti itu tidak boleh diputuskan olehnya. Pemimpin klan tidak jauh, mengapa tidak meminta instruksinya? Bai Mosing memutuskan untuk menstabilkan situasi dengan Fang Yuan dan Bai Ningbing terlebih dahulu saat dia memikirkan hal ini. Dia mulai tersenyum dan berkata dengan antusias, "Ini benar-benar kebetulan junior, tim utama klan Bai kami ada di dekatnya. Kami mengadakan acara berburu tahunan, karena setengah dari tuan tanah, kami mengundang Anda untuk datang dan menjadi tamu. Tolong izinkan kami untuk menjamu Anda." Ini, Fang Yuan sengaja ragu-ragu. "Ayo, kaki domba panggang klan Bai kita adalah tingkat atas." Keponakan Bai Mosing juga mulai membujuk, tetapi tatapannya tertuju pada Bai Ningbing. Fang Yuan menyentuh perutnya, menunjukkan ekspresi bertentangan, sedikit ragu-ragu tetapi juga kerinduan.
Mata Bai Mo Xing bersinar dan tertawa keras, "Junior jangan ragu lagi, dan kamu tidak memberiku wajah." Baru kemudian Fang Yuan membungkuk, "Kalau begitu aku akan memaksakan klanmu." Sebuah perjamuan diadakan di dalam tenda yang luas. Fang Yuan dan Bai Ningbing duduk bersebelahan. Beberapa tetua klan duduk berhadapan, dan di kursi kepala adalah pemimpin klan Bai. Atap tenda dibuka, memungkinkan mereka untuk melihat langit biru. Dan di tengahnya ada seekor domba yang sedang dipanggang, aromanya meluas ke seluruh tenda. "Ayo, kaki domba adalah yang paling empuk. Tamu dari jauh, silakan mencicipinya." Pemimpin klan Bai berkata dengan antusias. Dia adalah seorang wanita parubaya, dan di bawah indikasinya, para pelayan memanggang domba itu, memotong kaki domba dan menawarkannya kepada Fang Yuan. Segera setelah itu, mereka memotong kaki lainnya dan meletakkannya di depan Bai Ningbing di piring perak. Kaki domba itu masih mendesis, Fang Yuan menggigitnya, dia bisa merasakan kulit harum yang renyah dan daging yang lembut dan berair. Jika direndam dengan madu atau bubuk jintan, itu akan lebih enak. Memang kelezatan yang lezat, tidak kurang dari otak monyet rok rumput. Bahkan Bai Ningbing penuh dengan pujian. "Kebahagiaan tamu kami adalah kesenangan terbesar kami." Hahaha, Bai Mo Xing tertawa. Fang Yuan makan dan makan, ketika tiba-tiba, air matanya mulai mengalir keluar. Semua orang terkejut. Pemimpin klan Bai bertanya, "Junior Fang Zheng, mengapa kamu menangis?" Rasanya benar-benar ilahi, tetapi memikirkan beberapa hari terakhir di mana saya dan Ningbing hampir tidak bisa bertahan hidup, melewati bahaya demi bahaya, dan memikirkan anggota klan kami yang menderita di alam liar tanpa makanan untuk dimakan, saya tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Maafkan saya pemimpin klan Bai. Fang Yuan berdiri dan menangkupkan tinjunya. Beberapa tetua klan saling melirik dan menghela nafas. Pemimpin klan Bai bertanya, "Klan saya merasakan simpati yang mendalam terhadap bencana klan Gu Yue. Junior, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di Gunung King Mao?" Bersambung.